Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar token Alpaca Finance atau dengan tickernya yaitu Alpaca, karena ada beberapa dari kalian yang memang request untuk pembahasan seputar token satu ini. Dan di video kali ini kita akan bahas banyak ya seputar Alpaca ini, mulai dari project dan fundamentalnya sampai beberapa data menarik seputar Alpaca ini yang mungkin bisa menambah informasi ya untuk kalian dan mungkin bisa menarik buat kalian ketahui gitu. Tapi sebelumnya tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record di tanggal 3 Juni tahun 2025. Apakah ini menempati posisi ke 1151 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya? Dan untuk harganya ya kalian bisa lihat di sini lah ya untuk harga per tokennya gitu. Dan di sini mungkin buat beberapa dari kalian yang belum tahu Alpaca ini tuh project apa, jadi gampangnya di sini kita bisa lihat di artikel-artikel seperti ini. Dan tentu saja seperti biasa saya nggak di-endorse oleh platform manapun, jadi teman-teman bebas untuk baca artikel atau informasi seperti ini dari sumber manapun, asalkan sumbernya itu bisa kredibel dan untuk isinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi gampangnya Alpaca Finance ini merupakan suatu protokol yang masuk ke sektor DeFi ya, yang mana ini memungkinkan pengguna untuk melakukan yield farming dengan menggunakan quote on quote leverage di jaringan BNB Chain dan juga Phantom gitu teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu, dan kalian juga bisa baca-baca nih di bawah sini mulai dari teknologi dan infrastrukturnya dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya memang Alpaca Finance ini merupakan suatu protokol DeFi ya, yang mana itu membantu atau memungkinkan para user itu buat cari yield gitu atau yield farming lah sebutannya, dengan memanfaatkan tanda kutip leverage gitu di jaringan BNB Chain dan juga Phantom gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan buat chartnya dari Alpaca Finance ini mungkin yang banyak ditanyain juga sama teman-teman semua dan minta ke saya buat dibahas. Karena ya kita bisa lihat ya, buat Alpaca Finance ini sempat mengalami kenaikan yang sangat signifikan teman-teman. Ya ini lebih tepatnya di ya let's say di bulan April ke awal-awal Mei ya, kalian bisa lihat pumping signifikan ratusan persen bahkan ribuan persen teman-teman, yang mana kalau kita lihat nih ya, itu apakah itu sempat pumping dari 0,0 sekian ke harganya yaitu sekitaran $1 ya, bahkan sempat ke $1 teman-teman. Kalian bisa lihat itu pasti ribuan persen untuk kenaikannya. Tapi kenaikan tersebut ternyata nggak bertahan lama teman-teman, setelah dia naik ya dia dump signifikan gitu. Kalau gampangnya kita lihat di weekly ya, ini mungkin bisa lebih jelas buat teman-teman untuk melihat chartnya di weekly time frame. Kalian bisa lihat di sini ekornya teman-teman sepanjang apa, kalian bisa intip sendiri ya. Kita kalau ukur dari bawah ke atasnya ya kalian bisa lihat sendiri berapa ribu persen gitu buat kenaikannya. Tapi ya ternyata setelah itu lanjut turun lagi gitu. Yang mana ini kita tahu adalah suatu pola pump and bust teman-teman, dia pumping signifikan and then dump signifikan gitu teman-teman. Dan ya ini memang cukup banyak atau beberapa kali ditemui ya di market crypto gitu, yang mana memang kita tahu market crypto ini adalah market yang sangat volatil. Dan tentu untuk token-token yang memang secara market cap tidak terlalu besar, ya quote on quote teman-teman mungkin adalah rahasia umum di mana agak rentan nih terkena manipulate gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan buat price action-nya saat ini, di mana apakah ini kalau kita perhatikan ya, so far setelah memang terkena buzz yang terjadi teman-teman, di mana dia pumping signifikan dan turun dumping signifikan juga, ya kita belum lihat lagi teman-teman sama sekali untuk adanya tekanan beli yang masuk, di mana di sini kita bisa lihat so far ya ini relatively membentuk yang namanya downtrend teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini penurunannya sangat signifikan, yang mana sekarang udah balik lagi nih ke harga sekitar 0,0 sekian lagi gitu teman-teman. Jadi memang literally pump and bust. Dan kalau kita perhatikan tentu secara market structure ya ini back to bearish again gitu teman-teman. Jadi nggak ada kata-kata untuk bisa membuat Alpaca ini menjadi bullish kembali ya, karena memang kalian bisa lihat selling pressure-nya di bagian sini sangat signifikan. Dan ya nanti kita juga akan lihat untuk data-data seputar return dan lain-lain. Tapi by price action atau by chart ini dari sudut pandang saya pribadi jujur sangat bearish teman-teman. Kalau kalian lihat ini sekencang apa untuk tekanan jualnya atau selling pressure-nya. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, so far ada beberapa potensi yang mungkin terjadi sama Alpaca, di mana I think ya, probably kemungkinan besar dari sudut pandang saya ini adalah skenario pertama, dan dari sudut pandang saya jujur ini adalah skenario yang paling possible atau punya persentase yang cukup besar untuk terjadi atau probabilitas yang cukup besar untuk terjadi, di mana Alpaca ini ada potensi dalam jangka waktu dekat hingga menengahnya mungkin aja dia bakalan turun atau
lebih tepatnya ya koreksi ke level harga yang lebih di bawah gitu, let's say di demand area ini. Either prosesnya dia bisa let's say begini dulu teman-teman, bisa aja dia testing dulu ke supply area-nya dan turun lagi, bisa. Atau bisa aja dia langsung, koreksi signifikan ya, let's say langsung begini teman-teman, itu juga possible-possible aja gitu. Karena memang secara selling pressure kita nggak lihat ya sepertinya ada tekanan beli yang signifikan, kita melihat, tekanan jual yang justru sangat masif. Kalian bisa lihat, penurunannya ini bukan, penurunan biasa, ini selling pressure yang sangat signifikan, kalian bisa lihat sendiri ya, bahkan dari sini aja kalau kita ukur ya, ini udah minus 70-an persen gitu, bahkan dari sini, apalagi dari atas pasti 90-an persen lebih gitu teman-teman. So, dari sudut pandang saya pribadi jujur cukup bearish buat Alpaka, nggak ada ajakan jual beli di sini teman-teman, tapi dari apa yang saya lihat ini cukup bearish ya, apalagi kalau kita lihat time frame besarnya, let's say di weekly. Nah, seperti ini, ya buat teman-teman yang mungkin mengerti technical analysis pasti tahu, seberapa bearish-nya jika terjadi momen seperti ini, di mana kita perhatikan ya, ada yang mengangkat harganya naik signifikan and then banyak selling pressure teman-teman, atau banyak tekanan jual yang terjadi di sini, ya membuat, banyak ya, penurunan harga yang terjadi atau banyak quote on quote pasti terjadi liquidity sweep atau penyapuan likuiditas di sini. Mungkin dalam kala-kala atau kurun waktu ini banyak sekali harusnya untuk para trader atau orang-orang yang over leverage dan akhirnya terlikuidasi mungkin cukup banyak akibat penurunan tersebut. Dan ya kita bisa lihat sekarang, bahkan di time frame weekly-nya ya, very bearish buat Alpaka gitu teman-teman. Dan, probably ada potensi yang sangat besar untuk dia bisa mengunjungi demand area atau area support di bawah sini gitu ya teman-teman. Yang mana area support di bawah sini kan merupakan, titik low terdekatnya ya dari Alpaka atau low point-nya gitu. Dan itu untuk skenario pertama dan I think itu adalah skenario dengan probabilitas terbesar yang mungkin bisa terjadi teman-teman dari sudut pandang saya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman tertarik buat saya bahas lebih lanjut seputar koin ini, let's say udah hit di demand area-nya nih nanti nih dan teman-teman tertarik boleh komen aja. Tapi di sini kita akan coba lihat untuk skenario selanjutnya, di mana let's say nih ya, kita kan nggak boleh cuman, memandang satu sisi aja. Meskipun kalau kita buat skenario bullish-nya, I think ini punya persentase atau probabilitas yang cukup rendah buat terjadi, tapi kita nggak boleh mengabaikan adanya skenario tersebut, di mana bisa aja teman-teman Alpaka ini ya tiba-tiba mengalami penguatan gitu teman-teman. Tapi ya untuk konfirmasi mungkin Alpaka ini bisa menguat, ya salah satu syaratnya ya tentu mungkin syarat paling mudahnya adalah dia harus berhasil breakout dulu deh dari area supply yang ada di sini dan mungkin bisa mengalami kenaikan gitu. Tapi I think ini juga nggak mudah teman-teman, mengingat kita bisa lihat nih ya, ini adalah salah satu contoh aset yang udah oversold tapi harganya turun terus teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, di sini stochastic RSI-nya menunjukkan oversold atau jenuh jual, tapi secara harga turun terus teman-teman. Dan ya kalian bisa lihat sendiri di sini dan ketika memang ada rebound dari Alpaka atau ada pullback ya yang terjadi justru seperti ini, kalian bisa lihat pullback and then dibanting lagi, pullback sedikit, dibanting lagi lebih kencang gitu. Dan ya teman-teman, harus aware dan hati-hati dengan token-token seperti ini yang price action-nya, cukup rentan quote on quote manipulate dan cukup volatile seperti ini. Ya buat teman-teman yang mungkin, tertarik ya saya nggak bisa melarang, tapi, saran dari saya teman-teman harus aware dan hati-hati terhadap token-token yang seperti ini gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan beberapa data lain seputar Alpaka, di sini kita coba lihat dari Diva lama buat data TVL atau total value lock dari Alpaka, ini akan coba saya elaborasi dengan apa yang saya katakan tadi di mana jujur saya pribadi ini nggak ada ajakan jual beli, tapi saya sendiri cukup bearish untuk token yang satu ini dari segi price action-nya. Tapi kalau kita lihat juga dari segi data TVL atau total value lock-nya, di sini kita bisa melihat ya, TVL dari apakah ini kalau kita lihat chart-nya ini turunnya signifikan, teman-teman. Yang mana sekarang atau jangan kita bahas TVL sekarang dulu deh, sebelumnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat sebelumnya TVL apakah itu ratusan million of dollar, teman-teman. Kalian bisa lihat bahkan sempat nyentuh sekitar 800-an million of dollar. Tapi ketika kita lihat sekarang, ini sisa 52,43 million of dollar teman-teman. Kalian bayangin turun berapa banyak gitu teman-teman ya. Yang mana di sini kalau kita lihat, di sini sempat sekitaran ya 800-an 865-an million of dollar, bahkan ya turunnya berarti sekitar 800 million of dollar lebih gitu teman-teman. Sampai ke titik yang sekarang di mana kalian bisa lihat ini grafiknya turunnya sangat signifikan ya. Dan itu artinya tentu secara mungkin kepercayaan pelaku pasar dan kredibilitas dari token ini ya cukup menurun ya kalau kita berkaca dari TVL-nya aja gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga data dari CoinGlass ini menunjukkan bahwasannya Alpaka memang ada peningkatan volume dan open interest dalam beberapa waktu terakhir. Tapi ya kita mungkin ya quote on quote dengan penurunan yang seperti itu ya bisa aja nih teman-teman, memang para pelaku pasar mungkin secara bias lebih bearish gitu sama Alpaka ini dan dalam 24 jam terakhir ternyata cuma 29.000 USD nih yang terlikuidasi di Alpaka. Which means ya quote on quote ya nggak terlalu banyak gitu ya orang-orang yang mungkin tertarik atau pelaku pasar yang tertarik untuk bertransaksi di Alpaka ini gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga
Dari segi analitik ya kalian bisa lihat sendirilah ya, meskipun di kuartal 2 ini relatively positif buat returnnya, tapi kita bisa lihat di Alpaka ini, di mana return positif ini didominasi oleh di bulan April sendiri, di mana di bulan April ini naiknya 900% lebih, tapi ternyata di bulan Mei kalian bisa lihat dibanting sangat signifikan, minus hampir 90% lebih tepatnya secara average ya, minus 89,4%. Dan di bulan Juni ini juga diawali dengan minus yang udah cukup signifikan, padahal baru tanggal 3 Juni, ya ini udah minus sekitar 6,44% gitu. Dan bukan good start di bulan Juni yang bagus buat Alpaka, dan secara historical juga di bulan Juni adalah bulan yang ya quote on quote mungkin bisa dikatakan paling buruk ya buat Alpaka, karena memang secara return ini negatif semua di bulan Juni. Ya I don't think, bisa perform dalam jangka waktu dekat mungkin ya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi di market. Jadi gimana menurut teman-teman seputar Alpaka ini? Apakah menurut kalian ini adalah token yang menarik karena udah turun jauh, atau justru pendapat teman-teman relatively mirip kayak saya gitu ya, agak bearish Bang untuk Alpaka ini, atau full bearish Bang buat Alpaka? Ya kita nggak tahu, gimana pendapat teman-teman semua seputar token satu ini, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu aja buat pembahasan seputar Alpaka yang bisa saya deliver ke teman-teman, dan memang nggak banyak yang bisa dibahas karena memang secara price action ya ini sangat-sangat menjadi contoh yang cukup bagus untuk teman-teman bisa perhatikan bahwasannya ada loh token atau koin-koin kripto yang bisa bernasib seperti ini, di mana dia pump signifikan and then bust juga signifikan, teman-teman. Kalian bayangin ini dari 0,0 sekian naik ke puncaknya sekitaran $1 lebih dan dibanting lagi ke 0,0 sekian gitu, teman-teman. Dan ya bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua bahwasannya memang ada aset se-volatile ini, dan be aware dan harus hati-hati teman-teman. Dan waspada juga untuk project-project atau token-token yang seperti ini. Dan itu aja untuk video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.